Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Marisa. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang program linear, metode grafik, masalah maksimasi dan minimasi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang maksimasi, yang mana soalnya seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Berkeinginan untuk memproduksi A dan B. Untuk 1 unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar produk A adalah 15.000 per unit dan B adalah 10.000 per unit. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk menghasilkan penjualan yang maksimum? Dan langkah yang pertama yang harus kita buat untuk menyelesaikan soal maksimasi adalah di sini kita disuruh memaksimumkan memaksimumkan penjualan. Jadi harus kita maksimumkan ini adalah harganya agar mendapatkan penjualan yang maksimum. Jadi di sini langkah pertamanya kita ambil adalah membuat ringkasan soal terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabel di mana isi tabelnya ada A, ada B dan persediaan, bahan 1, bahan 2 dan harga. Di sini langsung saja kita tulis bahan 1. Ini kenapa saya tulis 2? Karena untuk produk A membutuhkan bahan 1 sebanyak 2 unit. Ini untuk satu produk A membutuhkan 2 unit bahan 1. Nah, kita tulis di sini di bahan 1 di kolom A ini ada 2 karena dia membutuhkan 2 unit. Dan untuk bahan 2 dia di produk A membutuhkan 1 unit. Jadi di sini kita isi 1. Dan untuk B, untuk produk B di sini di soal kita lihat lagi, untuk satu produk B membutuhkan 3 unit bahan 1. Jadi di sini kita tulis di bahan satunya 3 unit. Udah. Dan di bahan 2 di produk B membutuhkan dan 2 unit bahan 2. Berarti produk B membutuhkan bahan 2 sebanyak 2 unit. Untuk persediaannya di sini di soal juga yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton. Jadi bahan 1 itu sebanyak 8 ton. 8 dan bahan 2 sebanyak 5 ton. 5 ton. Di sini di harga untuk produk A harga pasar untuk produk A adalah 15.000 dan B adalah 10.000. Langsung saja kita tulis di sini untuk harga A-nya 15.000 per unit dan untuk produk B adalah 10.000. Setelah kita isi tabel, sekarang kita memisalkan A adalah X dan B adalah Y. Dan selanjutnya kita menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yang mana? Fungsi tujuannya adalah harga dari produk tersebut. Kenapa? Karena di sini kita disuruh memaksimumkan keuntungan. Jadi yang menjadi fungsi tujuannya adalah harga. Langsung saja kita tulis fungsi tujuan. Maksimasi. Udah. Setelah kita menentukan fungsi tujuan, sekarang kita juga membuat batasannya. Yang mana batasannya adalah 2X
tambah 3Y lebih kecil dari 8. X ini 1 jadi X, karena kan nggak mungkin kita tulis 1X, karena kalau 1 pasti X aja yang ditulis. X tambah 2Y lebih kecil dari 5. Jadi langsung saja kita tulis batasannya. Jadi untuk membuat batasan untuk grafik adalah dengan cara kita menulis terlebih dahulu batasannya. Ini kita tulis lagi. Ini tulis. Nah, setelah kita tulis batasannya, di sini kita disuruh memisalkan X sama dengan 0, ya. X sama dengan 0. Jadi jika X sama dengan 0, jadinya 2. Kita ubah X ini jadi 0. Jadi di sini adalah 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0 kan? Jadi 3Y sama dengan 8. Y 8 bagi 3 hasilnya 8 bagi 3 hasilnya 2,6. Disuruh misalkan X sama dengan 0. Dan yang kedua kita misalkan Y sama dengan 0. Jadi di sini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti kita ubah juga di sini di fungsi ini, Y-nya ini diganti dengan 0. Jadi hasilnya kita tulis juga boleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2 hasilnya adalah 4, ya kan? Jadi kita sini sudah dapat untuk X 4 dan untuk nilai Y-nya 2,6 di batasan yang pertama. Dan selanjutnya kita buat juga batasan yang kedua. Di sini yang mana fungsinya di sini adalah X tambah 2Y lebih kecil dari 5. X sama dengan 0. X sama dengan jadinya apa? X diganti dengan 0 kan? 0 tambah 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 per 2 hasilnya 2,6. Dan untuk Y nya Y sama dengan 0. Kita tulis juga X tambah 2Y lebih kecil dari 5. Di sini kita ganti Y nya jadi 0. Jadi X tambah 2 kurung 0 sama dengan 5. X sama dengan 5. Jadi untuk fungsi kedua kita sudah dapat X nya 5, Y nya 2,0. Selanjutnya baru kita bisa membuat grafik. Di sini saya sudah menggambar grafiknya.
maksudnya saya sudah membuat grafik sumbu X dan sumbu Y. Di sini di mana tadi jika X-nya 0 maka Y-nya 2,6, dan jika Y-nya 0 maka X-nya adalah 4. Dan juga yang batasan kedua, jika Y-nya 0 maka X-nya 5, dan jika X-nya 0 maka Y-nya adalah 2,5. Di sini berarti jika Y-nya 0 maka X 4, dan jika X-nya 0 maka Y-nya 2,6. Jadi kita sambungkan garisnya. Nah, di sini adalah garis pertama. Yang kedua adalah Y-nya 2,5 dan X-nya 5. Nah, di sini untuk mengetahui ke arah mana yang harus kita arsir adalah ada syaratnya. Jadi jika di sini ya, saya tulis ada syaratnya. Jika lebih besar, tanda lebih besar, maka arsirnya menjauhi 0. Dan jika lebih kecil, maka arsirnya mendekati 0. Seperti soal kita tadi, soal kita adalah lebih kecil dari 0. Maka arsirannya yang kita ambil adalah mendekati 0. Ini kan tadi tanda kita di soal lebih kecil. Jadi arsirannya adalah mendekati 0. Berarti ini kita tarik garis yang pertama ini mendekati 0, jadi ke bawah. Mendekati 0. Jadi kita tarik garisnya mendekati 0. Udah. Selanjutnya untuk menentukan titik-titik. Jadi di sini kita lihat di bagian mana yang terdapat dua garis. Maksudnya dua kali arsir, yang garis pertama terkena coretan dan garis kedua juga kena coretan, di bagian mana? Seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, di arah sini. Nah, di arah sini terdapat dua kali kena coret. Ini ke sini. Kan? Dari sini. Dari sini. 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 Sorry, dari sini ke sini. Nah, di bagian ini yang terdapat dua kali kena arsir, ya kan? Kita sebut aja di sini titik A. Di sini kita sebut aja titik A, dan ini titik B. Di sini titik C, dan di sini
titik D. Ya kan? Kita umpamakan aja ini. Jadi untuk titik A ini tentunya nilainya adalah 0,0, dan untuk yang B pastinya X-nya 4, Y-nya pasti 0. Ya kan? Di titik C kita nggak tahu berapa nilainya, dan untuk titik D nilainya adalah 0,25 karena Y-nya 2,5, tentunya adalah X-nya 0. Ya kan? Jadi yang kita belum tahu nilai C-nya ini. Jadi langsung aja kita tulis titik-titiknya. Untuk A 0,0, dan untuk B 4,0, dan untuk C kita nggak tahu ya berapa nilainya. Untuk D adalah 0,2. Udah. Jadi di sini kita disuruh mencari titik C dengan cara mengeliminasi fungsi yang pertama dan fungsi kedua yang tadi. Ya kan? Berarti kita harus mengeliminasikan fungsi ini. 2x tadi, 2x tambah 3y lebih kecil dari 8 ya, kita buat sama dengan 8. Dan ini x tambah 2y sama dengan 5. Jadi di sini kita substitusikan dengan cara biasanya. Kalikan 2, ini kalikan 3. Hasilnya ini 2 kali 2 4, 4x tambah 3 kali 2 6 sama dengan 8 kali 2 16. Dan ini kali 3 3x tambah 2 kali 3 6y sama dengan 5 kali 3 15. Seperti cara biasanya. 16 kurang 15 1. 6 habis nih kan. Ini habis, jadinya 4 kurang 3 1. Jadi kita tulis aja x-nya sama dengan 1. Udah. Setelah kita mengeliminasi untuk mencari titik C, di sini kita tulis eliminasi. Udah, setelah kita mengeliminasi fungsi pertama dan kedua, setelah itu kita substitusikan ke fungsi ketiga ini. Kita substitusikan ke fungsi ketiga ini. Kita anggap ini fungsi pertama, ini kedua, ini ketiga. Ya, kita substitusikan ke fungsi yang ketiga ini. Langsung saja kita gantikan x ini menjadi 1. Jadi di sini kita tulis fungsinya 4x tambah 6y sama dengan 16. Jadi kita ganti x ini jadi 1. Jadi 4 kali 1 tambah 6y sama dengan 16. Jadinya 6y sama dengan 12, ya kan? Kenapa 12? Kenapa 2? Karena 12 bagi 6 adalah 2. Udah. Jadi kita sudah dapat titik C adalah ini ya. Jadi kita sudah dapat titik C-nya untuk X-nya 1, ya kan? Jadi kita tulis titik C yaitu X-nya 1 dan Y-nya 2. Berarti titik C-nya 1 dan 2. Kita sudah dapat titik C-nya. Sekarang, nah di sini setelah kita sudah mengetahui titik-titiknya semua, di sini kita baru bisa
menghitung keuntungan dari setiap titik-titiknya tersebut. Dengan cara kita tulis dulu fungsi tujuannya yang seperti soal tadi, yang dari awal ya. Fungsi tujuannya adalah 15.000 X plus 10.000 Y. Udah. Setelah itu kita masukin nilai titik-titiknya ke fungsi tujuan. Titik A nya adalah 0,0. Jadi kita masukin 15.000 kali 0 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 0. Dan yang kedua, titik B nya berapa? 4,0, berarti 15.000 kali 4 tambah 10.000 kali 0. Hasilnya adalah 60. Nah, setelah itu untuk C, titiknya nilainya adalah 1,2, berarti 15.000 kali 1 tambah 10.000 kali 2 sama dengan 35.000. Dan untuk yang D, titiknya 0,2,5 sama dengan 15.000 kali 1 kali 0 tambah 10.000 kali 2,5 sama dengan 25.000. Setelah kita masukin titik-titiknya tadi ke fungsi tujuan, kita lihat hasilnya yang lebih besar, dan 60, berarti yang kita ambil adalah keuntungan yang lebih besar, yaitu 60. Karena soal kita adalah maksimasi, yaitu maksimum keuntungan. Dan yang paling maksimum keuntungan yang paling tinggi adalah 60.000. Sehingga kesimpulannya, produsen harus menghasilkan produk A dan 0 produk di B. Karena jika produsen menghasilkan 4 produk A dan 4 produk B, mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sekian penjelasan tentang soal program linear masalah maksimasi. Sekarang kita lanjutkan ke soal kedua, yaitu masalah minimasi. Nah, ini adalah contoh soal tentang minimasi, program linear masalah minimasi ya. Jadi di sini ada soal, yaitu sebuah perusahaan membuat bahan pelarut A dan B yang menggunakan bahan minyak tanah, damar, dan spiritus. Biaya bahan pelarut A sebesar 80.000 dan bahan pelarut B sebesar 100.000. Masing-masing bahan campuran minimal dibutuhkan sebanyak 24 liter minyak tanah, 20 kg damar, dan 24 liter spiritus. Untuk pelarut A dibutuhkan 8 liter minyak tanah, 10 kg damar, dan 6 liter spiritus. Sedangkan pelarut B membutuhkan 6 liter minyak tanah, 4 kg damar, dan 12 liter spiritus. Berapa liter pelarut A dan B yang harus dibuat agar biaya dibutuhkan minimum? Jadi langkah pertama yang harus kita buat untuk menyelesaikan masalah minimasi ini sama juga ya, yang seperti kemarin, yaitu membuat ringkasannya terlebih dahulu.
sama seperti cara menyelesaikan yang masalah maksimasi. Di sini saya sudah membuat tabel, yaitu ada pelarut A, pelarut B, dan kapasitas. Ada ini MT. MT ini singkatan dari minyak tanah, kita singkat saja menjadi MT. Habis itu ini D, damar, spiritus, cikatnya jadi S, sama harga. Jadi langsung saja kita isi di minyak tanah. Di pelarut A, minyak tanahnya yang dibutuhkan adalah seperti di soal, ya, seperti di soal. Untuk pelarut A dibutuhkan 8 liter minyak tanah. Jadi kita isi minyak tanah di pelarut A adalah 8 liter. Dah untuk damar dibutuhkan 10 liter. Ini kan untuk damar dibutuhkan 10 kg. Jadi kita buat sini 10 kg. Dan untuk spiritus 6 liter. Untuk pelarut B, sedangkan pelarut B di soal ya membutuhkan 6 liter minyak tanah. Berarti dibutuhkan 6 liter minyak tanah. 4 kg damar dan 12 liter spiritus. Damar 4 kg, 12 liter spiritus. Udah. Dan untuk kapasitasnya di soal juga sudah tertulis ya. Ini masing-masing bahan campuran minimal dibutuhkan sebanyak 24 liter minyak tanah, 20 kg damar, dan 24 liter spiritus. Jadi kita tulis 24 liter minyak tanah, 20 kg damar, dan 24 liter spiritus. Ya, dan di harga di sini sudah biaya bahan pelarut A sebesar 80.000 dan bahan pelarut B sebesar 100.000. Jadi di pelarut A harganya adalah 80.000. Dan di pelarut B harganya 100.000. Dah. Jadi sesudah kita membuat ringkasan soalnya, sekarang kita misalkan untuk pelarut A kita misalkan jadi X dan pelarut B kita misalkan jadi Y. Dan sama juga seperti kemarin kita tulis. Setelah kita misalkan A sama dengan X dan B sama dengan Y, kemudian kita membuat fungsi tujuan dan batasan. Karena sebelum kita membuat grafik, kita harus tentuin dulu ya batasannya. Jadi sekarang yang pertama kita buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yang mana? Fungsi tujuannya adalah harga. Ya, langsung saja kita tulis sama seperti kemarin, fungsi tujuan. Yang di fungsi tujuan yang dinotasikan sebagai Z sama dengan ini 10.000 X. Kenapa X? Karena harga pelarut A ya akan dibesarkan jadi X. 80.000 X plus 100.000 Y. Sudah. Setelah itu ini kan 80.000, 100.000 kan besar nih angkanya. Jadi kita sederhanakan dibagi dengan 10.
Agak sederhana ya. Jadi 80.000 dibagi 10.000, hasilnya 8x tambah 100.000 dibagi 10.000, 10y. Dah. Setelah kita sudah mengetahui fungsi batas tujuannya, sekarang kita lanjutkan ke fungsi batasan. Setelah kita membuat fungsi tujuannya, sekarang kita membuat batasannya. Langsung saja kita tulis batasan. Yaitu ini ya, 8x tambah 6y. Ini salah nih ya, bukan 20 tapi 24. X tambah 6y lebih besar dari 24. Kenapa lebih besar? Karena ini minimasi, tandanya lebih besar. Kalau maksimasi, tandanya lebih kecil. Jadi ini kita sederhanakan juga ya, dibagi 2. Kita sederhanakan. 8 bagi 2, 4x tambah 3y lebih kecil 12. Dah. Setelah itu untuk batasan yang kedua sama juga, yaitu 10x tambah 4y. Ini 10x tambah 4y lebih besar dari 20. Ini sama juga ya, dibagi 2. Itu sederhana. Kalau nggak dibagi 2 juga nggak apa-apa, karena ini biar lebih mudah aja, angkanya nggak terlalu besar. Ini 10 bagi 2, 5x tambah 2y lebih kecil dari 10. Yang untuk fungsi yang ketiga juga sama, yaitu 6x tambah 12y lebih besar dari 24. Ini berarti 6x tambah 12y lebih besar dari 24. Dibagi 2 itu disederhanakan. Aduh, menceng. Bagi 2, 3x tambah 6y lebih besar dari 12. Udah, setelah kita buat batasan ini belum siap ya, karena ini kita sederhanakan dulu. Berarti sekarang kita misalkan x jadi 0 dan y jadi 0. Sama seperti kemarin, misalkan di sini ya. Ini untuk fungsi ini, di sini kita tulis misalkan x sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Jadi kita tulis untuk fungsi yang pertama di sini 8x, bukan ya, jadi 4x. 4x tambah 3y lebih besar dari 12. Jadi kita misalkan x-nya 0. Jadi 4 tambah 3y lebih besar dari 12. Berapa? Langsung saja 3y sama dengan 12, y sama dengan 4. Ya, ini nilai y sudah dapat, kita cari nilai x nya juga. Jadi kita tulis lagi 4x tambah 3y nol ya, karena kita misalkan y nya 0, jadi kita ganti y nya jadi 0, sama seperti tadi.
X sama dengan 3. Ya kan? Udah, setelah kita cari batasan di fungsi pertama, kita cari batasan di fungsi kedua, yaitu yang 5x tambah 2y lebih besar dari 10. Kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Setelah itu, ini nilai y-nya sudah dapat ya. Misalnya ini kita cari nilai x-nya. Kalau kita cari nilai x, berarti y-nya ya kita ubah jadi 0. Udah, setelah kita buat fungsi, kita tulis batasan yang kedua untuk fungsi yang kedua ini yang 5x tambah 2y. Sekarang kita buat yang batasan ketiga, yaitu 6x di sini ya, 6x bukan, udah kita sederhanakan jadi 3x tambah 6y lebih besar dari 12. Berarti kita ubah x-nya jadi 0 tambah habis itu kita cari nilai x-nya. Nah, setelah kita sudah dapat ya batasannya, selanjutnya kita membuat grafik. Di sini saya sudah membuat sumbu x dan sumbu y. Tadi di batasan kita sudah mendapatkan untuk x-nya ada 2, ada 3 dan 4, dan untuk sumbu y-nya ada 3, ada 2, ada 4 dan ada 5. Jadi di fungsi pertama y-nya 4, x-nya 3. Kita tulis x-nya 4, y-nya 3. Kita sambung ya. Nah, di sini fungsi pertama. Kedua, jika x-nya jika y2, x-nya 4. Y2, x4 ini fungsi kedua. Dan yang ketiga, jika y-nya 2 maka x-nya 4. Dan yang ketiga, jika y-nya 5 maka x-nya 2. Dah setelah kita membuat garis, sekarang kita lihat arsirannya kemana. Karena soal kita tadi lebih besar, maka arsirannya menjauhi 0. Syarat, jika tandanya lebih besar, maka arsirnya menjauhi 0. Jika tandanya lebih kecil,
maka hasilnya mendekati 0. Jadi soal kita tadi tandanya adalah lebih besar, berarti arsirannya menjauhi 0. Sekarang di yang pertama ini kita garis, kita arsir maksudnya menjauhi 0, berarti ke atas, arsirannya ke atas. Langsung saja kita arsir. Yang pertama, dan yang kedua arsirannya juga menjauhi 0, tadi ke atas. Dan yang ketiga juga kita arsirkan menjauhi 0 ke atas. Setelah kita arsir, sekarang kita lihat di bagian mana yang terdapat 3 kali kena arsir. Jadi bagian yang 3 kali kena arsir yaitu di bagian ini, ya, di bagian sini. Ini kita sebut aja A, titik A. Ini titik A. Dan di sini titik B, ya. Di sini titik C. Di sini, ya, di sini. Di sini titik D. Dan di sini kita lihat untuk titik A ini nilai X dan Y-nya berapa. Jadi X-nya 0 dan Y-nya 5, tertulis ya, titik. Untuk A, karena Y-nya 5, tentunya X-nya 0. Dan yang kedua untuk titik B-nya, kita nggak tahu ya berapa, jadi kita titik-titik. Untuk C-nya, untuk ini C-nya kita nggak tahu juga nilainya berapa. Dan untuk D, di sini X-nya 4, berarti Y-nya 0. Jadi sekarang kita mencari titik B dan titik C-nya. Jadi untuk mencari titik B, kita eliminasikan fungsi pertama dan kedua. Di sini kita tulis. Dengan cara eliminasi. Jadi kita tulis di sini fungsi yang pertama yang tadi 4x tambah 3y sama dengan 12. 5x fungsi kedua tambah 2y sama dengan 10. Dengan cara eliminasi sama seperti cara yang biasanya, ini dikalikan 2, ini dikalikan 3. Itu 4 kali 2 8, tambah 6y sama dengan 24, 15x tambah 6y sama dengan 30. Ini habis, ya.
ini habis, jadi sisanya berapa? Min 7x di sini sama dengan ini 24 kurang 30 min 6 sama dengan x min 6 bagi min 7, hasilnya 0,85. Dah, habis itu kita substitusikan ke fungsi pertama untuk mendapatkan nilai Y. Caranya ya, substitusikan dulu aja di sini. tambah 3Y sama dengan 12. Jadi cara substitusikan nilai X ini dimasukin ke persamaan. Jadi kan 4X, X ini diganti dengan 0,85. 12. Hasilnya Y. Jadi kita sudah dapat Y-nya 2,86 dan 2X-nya 0,85. Ini untuk B. Jadi titik B koma 2,86. Jadi titik B sudah dapat. Sekarang kita mencari titik C. Sekarang kita cari titik C dengan cara eliminasi ya. Jadi di sini kita eliminasikan fungsi pertama dengan fungsi ketiga. Fungsi pertama 4x tambah 3y sama dengan 12. Fungsi ketiga 3x tambah 6y sama dengan 12. Ini dikalikan 2, ini dikalikan 1. Jadi ini jadi 8x tambah 6y sama dengan 24. Ini 3x tambah 6y sama dengan 24. Ini habis ya. Jadi sisanya 8 kurang 3 5x sama dengan 24. Jadi x sama dengan 24 bagi 5. Kok 24 sih? 12 ya. Kok 24? Ini 12, bukan 24. Ini jadinya 12. Udah. Jadi X sama dengan 12 bagi 5. Hasilnya 2,4. Ini nilai X-nya udah dapat. Sekarang kita substitusikan untuk mencari nilai Y. Untuk substitusikan kita ke fungsi pertama. Substitusi 4x tambah 3y sama dengan 12. Ini nilai X nya diganti dengan 2,4. 4 kali 2,4
tambah 3Y sama dengan 12. Ini hasilnya 9,6 tambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 bagi kurang 9,6. Itu 3Y sama dengan 2,4. Y sama dengan 2,4 dibagi 3 hasilnya 0,8. Jadi ini sudah dapat untuk Y nya 0,8, untuk Y nya 2,4. Jadi titik C nya yaitu 2,4 0,8. Jadi kita udah dapat ya titik B nya 0,85,286, untuk titik C nya 24,0,8, dan untuk titik A 0,5, dan untuk titik D 4,0. Setelah kita dapat, sekarang kita masukin ke fungsi tujuannya. Jadi untuk mencari biaya yang paling minimum, kita substitusikan titik-titik ini ke fungsi tujuan. Itu langsung saja kita tulis. Jadi kita tulis di sini fungsi tujuannya. Yaitu Z sama dengan 8X tambah 10Y. Kita masukin titik A nya yang pertama. Kita masukin titik A ke fungsi tujuan, yaitu berapa titik A nya 0,5 sama dengan di sini ya, itu 8 0 tambah 10 kali 5 sama dengan 60. Untuk titik B nya yaitu 2,86. Jadi sama dengan 8 kali 0,85 tambah 10 kali 2,86 45,4. Dan untuk titik C yaitu 2,4. 8 kali 2,4 tambah 10 kali 0,8 sama dengan 27,2. Kita masukin titik D nya 4. Untuk titik D nya 4,0. Itu 8 kali 4 tambah 10 kali 0 sama dengan 32. Jadi di sini yang paling minimum hasilnya adalah 27,2. Jadi ini kita pilih karena tadi angkanya dalam ribuan, jadi kita tulis 27,2 dikali 10.000, hasilnya 272.000. Ini adalah harga yang paling minimum. Jadi produsen kesimpulannya menghasilkan 2,4 liter pelarut A dan 0,8 liter pelarut B. Jadi inilah hasil dari soal minimasi. Sekian penjelasan tentang program linear, masalah maksimasi dan minimasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.